Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin tutorial background. Kemarin aku buka sesi request, kebanyakan pada nge-requestnya gambar pantai. Jadi kali ini aku mau bikin gambar pantai dulu. Next time bakal gambar yang lain untuk tema background ya. Dan ini aku ada 3 referensi gambar. Aku sebagian ngambil dari Pinterest, sebagian juga ngambil dari Freepik. Dan ini aku akan kasih tahu ini ilustrasinya punya siapa. Ini punya David Bonazzi Illustration. Ini aku ngambil dari Pinterest. Sedangkan yang ini punya Vidor. Ini juga aku ngambil dari Pinterest. Dan berikutnya ini punya 826. Ini aku ngambil dari Freepik. Dalam desain dan dunia ilustrasi itu ada yang namanya ATM. A-nya itu amati, T-nya itu tiru, dan M-nya adalah modifikasi. Jadi kita diperbolehkan untuk meniru asalkan kita memodifikasi gambarnya supaya tidak benar-benar mirip dengan gambar orang yang kita jadiin referensi. Karena itu jatuhnya plagiat ya, kalau sampai mirip banget itu jatuhnya plagiat, dan itu tidak diperbolehkan, apalagi nge-tracing, ngegambar ulang yang ditiban gitu loh, namanya tracing kan, itu nggak boleh. Oke. Kemarin juga banyak yang nanya kenapa brush aku bisa banyak kayak gini, karena aku nambahin brush. Dan caranya adalah kamu klik tanda plus, nah itu, terus klik cloud, nah keluar deh tuh pilihan brush yang bisa kamu pilih. Tuh banyak banget kan, tinggal diklik lalu klik set. Kalau misalkan mau pakai brush itu tinggal klik set, dan nanti akan muncul di list brush ini gitu, seperti itu. Oke, kita mulai aja ya ngesketsanya. Ini aku gambar pantainya ngambil sudut pandangnya dari arah depan. Jadi ini rujukannya aku sebagian besar ngambil dari ilustrasinya iTunes 6, karena di ilustrasi dia itu kan ada gambar pohon ya, ada gambar pohon kelapa. Jadi di sini aku tambahin gambar pohon kelapa juga, tapi aku modifikasi badan pohonnya agak lebih melengkung dan lebih kelihatan full gitu, dan juga daun-daun untuk kelapanya juga aku bedain, lalu aku tambahin juga kelapanya di pohonnya. Jadi ini yang namanya modifikasi ya, jadi nggak terlalu mirip sama gambar yang kita jadiin referensi. Dan di sini aku tambahin gambar bintang laut, dan juga aku tambahin gambar kerang. Kalau di gambarnya iTunes 6 kan dia gambar bintang lautnya ada di atas ya, agak ke atasan kan, sedangkan aku taruh di sebelah kiri bawah dan sejajar dengan kerangnya. Lalu itu aku tambahin gambar sendal juga. Jadi seperti ini. Ingat ya teman-teman, kita boleh mengambil referensi dari gambar orang lain, tapi tetap harus dimodifikasi. Itu yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi nggak boleh mirip banget. Nah kan gini kan, di gambarnya si iTunes 6 ini dia gambar bintang lautnya juga ada 2 dan nggak ada gambar kerang, sedangkan aku ada gambar kerangnya. Nah ini untuk pegunungannya, bukan pegunungan, siapa ya, bukit kali ya. Ini aku ngikutin referensi gambarnya si Vidor, punyanya Vidor kan, dia ada gambar bukit-bukitnya kan, tapi dia ada di sebelah kanan, sedangkan aku taruh di sebelah kiri karena di sisi kanan udah ada gambar pohon kelapa. Jadi supaya mengisi kekosongan di sebelah kiri, aku tambahin itu
tambahin bukit-bukit itu. Oke, seperti itu. Di sini aku enggak gambar matahari ya, jadi aku biarin loss kayak gini aja. Oke, kalau udah selesai semua, di sini aku ngambil warna pasirnya dari ilustrasinya punya David Bonazzi Illustration. Kita diperbolehkan juga untuk ambil warna punya orang lain, tapi tetap tidak boleh sama persis. Maksudnya misalkan dia pakai itu semua, pakai warna itu semua kan, tapi kita harus ada ngebedain sedikit. Misalkan pasirnya aku pakai warna punya dia tuh, punya si David, punya iya bener David sih namanya, punya si David Bonazzi itu kan. Aku ngambil warna pasirnya, tapi nanti untuk pohon kelapanya aku ngambil dari tempat lain, misalkan itu kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya plagiat, karena plagiat itu dilarang, tidak boleh. Oke. Dan ini aku mau ngebold warnanya pakai bucket tool seperti biasa ya. Kalian pasti udah hatam lah soal cara mewarnai yang kayak gini. Terus ini aku ngambil untuk pohon kelapanya, aku ngambil dari ilustrasinya Icon 6 ya. Tapi nanti misalkan perpaduan warnanya agak kurang srek, aku mungkin akan ganti warnanya ya. Nah, ini seperti biasa aku duplikat aja, terus aku flip horizontal biar cepet dan biar gampang. Untuk daun-daun di belakangnya itu warnanya dikasih lebih gelap ya, untuk ada pembatas gitu kan, pembeda antara daun yang satu dengan yang lainnya.
Di sini positinya aku kurangin, terus brightnessnya juga aku kurangin supaya garis-garis di pohonnya itu kelihatan lebih samar. Pokoknya diatur sampai menurut kita pas aja. Ini aku ngambil warna laut sama langitnya, ngambil dari punyanya Ictun 6 ya. Oke, selanjutnya bikin ombak-ombaknya. Ini aku bikin pakai brush pen dulu, nanti baru aku bikin pakai brush crayon untuk merapikan dan bikin efeknya.
Di sini aku mulai mau ngasih shading ke pasirnya pakai brush crayon. Ambil warna gelap dari warna dasar pasirnya ya, seperti itu. Jadi kayak butiran-butiran pasir kan kelihatannya jadinya. Sekarang kita nge-shading bukitnya seperti biasa. Untuk nge-shading supaya hasilnya jadi halus itu opacity-nya kita kurangin. Jadi dia nantinya akan akan ngeblur. Gimana sih? Ngeblur atau apa ya? Ya pokoknya nanti hasilnya bakal lebih halus aja gitu shadingnya tuh. Pokoknya main opacity aja ya teman-teman, soalnya masih banyak juga yang bingung kenapa hasilnya nggak sehalus yang aku bikin. Ya mungkin karena opacity-nya agak kurang ya, terus cara nge-settingnya juga mungkin masih belum, tekniknya masih belum benar. Di sini aku agak kurang serak warna daunnya ya, jadi mau aku ubah seperti biasa pakai hue saturation and brightness-nya itu diatur-atur, dan supaya antara daun yang satu dengan daun yang lainnya warnanya sama ya harus dihafalin. Misalkan tadi nih aku hue-nya 336, saturation-nya 152, brightness 112. Itu supaya nggak lupa kalian catat aja, terus nanti baru diatur sesuai sama pengaturan yang kalian udah buat di daun yang pertama kalian ubah warnanya supaya tidak jauh beda, seperti itu.
Nah, hasilnya lebih better kan ketimbang yang sebelumnya, jadi kelihatan lebih cerah gambarnya. Kalau yang sebelumnya tadi kurang cerahnya, kurang. Oke, selanjutnya ini aku mau nge-shading langit masih pakai brush crayon. Pokoknya di tutorial ini aku pakai dua brush, pen brush dan crayon brush. Pen brush untuk dasar, brush crayonnya untuk shading. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini gelombang airnya aku hide, mau aku ubah pakai brush crayon aja. Tadinya niatku pengen aku timpa aja gitu pakai brush crayon, tapi kayaknya kurang natural jadinya. Jadi mending sekalian semuanya pakai brush crayon aja, dan yang layer tadi yang pakai pen aku hide. Kalau kayak gini kan lebih natural ya, kayak ada buih-buihnya gitu kan, karena bertekstur. Kalau misalkan yang sebelumnya tadi cuma ditimpa, jadi kurang natural. Seperti itu ya guys. Jadi teman-teman mending dari awal pakai brush crayon aja untuk apa, untuk bikin gelombang airnya. Seperti biasa ini kita opacity-nya kita kurangin, jadi biar kelihatan kayak airnya menyatu dengan buih apa sih, gelombang airnya ini menyatu dengan air lautnya. Aduh, ribut banget ya, ngomong aja belibet. Mohon maaf ya guys, soalnya suka ngeblank, suka bingung ini sebenarnya mau ngomong apa sih gitu. Nah, kelihatan kan hasilnya jauh lebih natural kan dari yang sebelumnya. Ini apa, air lautnya juga aku shading di bagian ujungnya, warnanya aku bikin lebih gelap.
Pokoknya kalau misalkan kalian masih kurang srek sama warna yang kalian pakai, kalian bisa ubah-ubah lagi, diatur hue-nya, saturation-nya, brightness-nya, seperti itu. Jadi kalian bisa dapetin warna yang menurut kalian udah oke di mata kalian. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya aku makin rajin untuk bikin video tutorial. Oke, dadah, assalamualaikum.